Berikut akan sedikit dibahas beberapa tempat wisata di Tanah Karo. Tempat ini merupakan salah satu tempat wisata di Brastagi yang sangat pas untuk dijadikan sebagai tempat melepas penat. Di tempat ini, kita bisa duduk santai sembari menikmati pemandangan alam dan udara segar, dan sajian kuliner sederhana seperti mie rebus dan jagung bakar. Jadi, kalau kita mencari tempat wisata romantis di Brastagi, maka tempat ini bisa kita jadikan salah satu pilihannya. Lokasinya terletak di Brastagi. Air terjun Sikulikap berada di Desa Doulu, Kecamatan Brastagi, dan berada di tengah-tengah hutan tropis di mana terdapat banyak monyet gibbon yang berkeliaran. Lau Debuk-Debuk adalah tempat pemandian air panas, yang dimana mata airnya berasal dari perut bumi yang airnya mengandung unsur belerang. Mata air panas Lau Debuk-Debuk berasal dari Gunung Sibaya. Objek wisata ini sebagai tempat pemandian air panas alam yang dikelola secara profesional dalam bentuk kolam-kolam renang yang suhunya berbeda-beda. Pagoda Lumbini terletak di Desa Tongkok, Kecamatan Dolat Raya. Sebenarnya Pagoda Lumbini adalah tempat peribadatan yang dibangun untuk umat Buddha. Namun karena tingginya rasa ingin tahu masyarakat, maka Pagoda Lumbini dibuka untuk umum. Di areal taman wisata ini juga dapat menikmati indah dan hijaunya Tanah Karo. Pagoda Lumbini sudah berhasil menyedot wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Di tempat ini, para pengunjung dapat menikmati sekitar 40 wahana permainan yang sangat menantang. Dari mulai wahana permainan roller coaster sampai dengan wahana permainan tornado. Semuanya bisa dinikmati di tempat ini. Lokasi tempat ini berada di Brastagi, Kabupaten Karo. Objek wisata ini merupakan kawasan hutan yang ditumbuhi berbagai jenis kayu-kayuan hutan tropis berusia di atas 50 tahun. Lokasi Taman Mejuah-Juah berada di Brastagi. Tempat ini biasanya untuk acara pentas seni dan budaya, serta pameran kerajinan dari beberapa daerah, dan juga makanan khas. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo melalui Seksi Budaya sering menggelar pelatihan perangkat kesenian tradisional Karo di sini. Tempatnya berada di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Tempatnya cukup luas dan fasilitasnya lumayan lengkap. Ada beberapa kolam pemandian ini yang tingkat panasnya juga berbeda. Ada yang hangat hingga cukup panas. Jadi, bisa disesuaikan dengan ketahanan tubuh kita. Selain kolam air panas, ada juga kolam renang yang airnya dingin. Di kolam dingin ini dibuat sebuah mini waterboom. Pemandangan Gunung Sibaya sangat terlihat jelas dari pemandian air panas Pariban ini. Jika ingin mendaki Gunung Sibayak harus melewati belantarannya hutan dan banyak tebing. Pada puncak gunung, bisa dijadikan tempat untuk berkemah. Untuk mendaki Gunung Sibayak dapat didaki melalui Desa Semangat Gunung dan Desa Jaranguda. Ini adalah wisata kuliner yang paling terkenal di kawasan Brastagi. Biasanya, pengunjung yang hendak ke kota Medan, ataupun dari kota Medan biasanya singgah di tempat ini, untuk mencicipi aneka makanan dan minuman di tempat ini. Walaupun menjual tulisan wajik dan pecal, warung ini bukan hanya menawarkan satu kue ataupun satu menu utama.
Nama wajik dan pecal merupakan perwakilan makanan yang ditawarkan di tempat ini. Wajik mewakili aneka kue, sedangkan pecal mewakili pilihan menu pedas, dan wujud kemakmuran Brastagi di bidang sayur mayur, sehingga sayur yang disajikan masih segar. Berwisata di alam terbuka adalah hal yang paling mengasihkan di waktu libur. Anak-anak dapat bermain kesana kemari dengan gembira dengan aman dan nyaman. Bukit Kubu memiliki pemandangan alam yang asri, dan cocok sekali untuk tujuan piknik keluarga. Bermain sepak bola dan layang-layang ataupun berlari-lari sambil menikmati hamparan padang rumput yang luas. Lokasi ini berada di Brastagi. Dari puncak Bukit Gundaling kita dapat melihat pemandangan Brastagi, dan Gunung Sinabung, serta Gunung Sibaya. Museum Pusaka Karo merupakan museum khusus yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam benda pusaka yang dimiliki oleh masyarakat suku Karo. Mayoritas benda pusaka yang terdapat dalam museum ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, sehingga benar-benar memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Museum Pusaka Karo ini berdiri sejak tahun 2010 dengan memanfaatkan bangunan gereja Katolik yang telah lama tidak digunakan. Barang-barang pada museum ini antara lain perhiasan khas Karo, senjata, peralatan rumah tangga, kain, dan berbagai peninggalan kebudayaan Karo lainnya. Salah satu tempat terbaik yang bisa kita kunjungi untuk mendapatkan hasil pertanian masyarakat Brastagi adalah di Pasar Buah Brastagi. Di tempat ini kita dapat berbelanja berbagai hasil alam yang dipetik langsung dari kebun penduduk seperti buah jeruk, markisa, manggis, stroberi, mangga, serta sayur-sayuran dan buah-buahan lainnya. Berada di dataran tinggi dengan udara yang sejuk, membuat Brastagi sebagai salah satu kawasan penghasil sayur dan buah berkualitas terbaik di Indonesia. Tempatnya berada di Desa Guru Singa, Kecamatan Brastagi. Deleng Kutu tak kalah unik dengan beberapa gunung di Tanah Karo. Gunung ini tidak setinggi Gunung Sinabung maupun Gunung Sibaya, tapi keindahan alamnya cukup mempesona. Kuntungan Meriam Putri Hijau dapat kita temui di Desa Sukanalu, dan Rumah Putri Hijau di Desa Seberaya. Hingga sekarang situs ini dianggap keramat oleh masyarakat setempat, dan mempunyai nilai mistis. Museum ini diambil dari nama seorang pahlawan nasional Indonesia, yang berasal dari Tanah Karo, yaitu Jamin Ginting. Di museum ini terdapat barang-barang yang berhubungan dengan beliau, seperti foto beliau, pakaian, dan berbagai koleksi senjata beliau. Baik yang digunakan di medan perang maupun sebagai barang koleksi, tas dinas, tongkat komando, bintang jasa, penghargaan, hingga perpustakaan yang berisi berbagai buku tentang beliau dan barang lainnya. Di depan museum juga terdapat patung beliau, dan mobil panser yang sering dijadikan latar foto bagi para pengunjung. Lokasi ini berada di Desa Sukat, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, yang merupakan tempat kelahiran beliau. Di desa ini terdapat bangunan rumah tradisional Karo, yang berusia ratusan tahun,
yang dikenal dengan nama Rumah Siwaluk Jabu, dan dihuni oleh 8 kepala keluarga. Uniknya, bangunan ini tidak menggunakan paku. Gunung Sipiso-Piso, atau lebih dikenal dengan nama Bukit Gundul di kalangan komunitas pencinta alam, adalah sebuah gunung cantik yang berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Jalur menuju puncak telah dibangun dengan baik, bahkan bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Dari puncak gunung ini tersaji pemandangan yang sangat indah. Dari sini kita bisa melihat luasnya Danau Toba dan pegunungan yang berbaris dengan indahnya. Beberapa gunung-gunung tinggi di Sumatera Utara pun terlihat dari atas bukit ini. Bukit Gajah Bobok berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Dari Bukit Gajah Bobok, kita bisa menatap indahnya Danau Toba, serta panorama menawan deretan bukit yang mengelilingi Danau Toba tersebut. Selain disuguhi keindahan alam, kita juga bisa berkemah menikmati malam yang indah. Gunung Sibuatan adalah gunung tertinggi di Sumatera Utara. Keberadaan gunung ini masih berada pada deretan pegunungan Bukit Barisan. Keberadaan hutan pada gunung ini sangat lembab dan licin membuat keberadaannya sangat sukar untuk didaki, khususnya pada musim hujan. Panorama alam di puncak Gunung Sibuatan sangat indah. Gunung ini berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Sapo Juma berada di Desa Tongging, Kabupaten Karo. Sapo Juma merupakan bahasa Karo, yang jika diartikan adalah tempat untuk istirahat di ladang. Sebenarnya tempat wisata alam ini merupakan sebuah villa atau penginapan untuk para wisatawan yang datang ke Desa Tongging. Akan tetapi, destinasi ini justru lebih dikenal oleh para pengunjung sebagai sebuah taman cantik dan menawan. Beraneka macam bunga dengan warna yang beragam bisa kita jumpai ketika berada di sana. Dari tempat ini kita bisa menikmati indahnya Danau Toba dan bukit-bukit barisan disertai sejuknya udara. Taman Simalem Resort adalah salah satu objek termegah di Provinsi Sumatera Utara. Terletak di kawasan Bukit di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, objek wisata ini menghadirkan pemandangan Danau Toba dari sudut pandang yang sangat luas. Air terjun ini terletak di Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Air terjun ini dilatar belakangi panorama indah Danau Toba dan bukit-bukit barisan. Kita bisa turun ke bawah melihat air terjun tersebut dari dekat dengan dinginnya air. Desa ini terletak di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Desa Tongging juga sangat dekat dengan air terjun Sipiso-Piso. Keindahan alam Desa Tongging yang mempesona dapat memukau dan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Dari situ pula dapat dilihat indahnya pesona Danau Toba yang memukau melalui ketinggian bukit yang terdapat di desa tersebut. Pengunjung juga dapat berwisata air di tepian Danau Toba. Aktivitas lainnya yang dapat dilakukan di tempat ini adalah memancing. Siosar dahulunya adalah area hutan luas, namun sekarang menjadi kawasan pemukiman baru bagi para pengungsi dari letusan Gunung Sinabung. Karena tempatnya yang berada di puncak, dan dengan adanya pemukiman baru bagi para pengungsi, banyak masyarakat ingin tahu bagaimana tempat relokasi tersebut. Akhirnya, banyak wisatawan lokal dari berbagai wilayah Tanah Karo berkunjung ke daerah tersebut. Siosar dan Puncak 2000 menjadi tujuan wisata baru. Walaupun Puncak 2000 sebelumnya sudah menjadi tujuan tempat wisata, namun sempat redup dari tujuan wisata.
dan hidup kembali karena kehadiran Syosa. Pemandian Namo Karang adalah tempat wisata yang sayang jika tidak dikunjungi. Sungai ini dialiri air yang sangat jernih, dan ditambah dengan pesona hamparan persawahan yang indah. Desa ini ramai dikunjungi wisatawan lokal terutama di saat liburan. Dengan panorama yang alami dikelilingi bukit-bukit nan hijau. Kondisi alam yang masih alami dengan aliran air pegunungan yang sangat dingin, cukup menyejukkan badan di siang hari. Tempat ini berada di Desa Kiduk, Kecamatan Johar, Kabupaten Karo. Puncak Langkah Gading terletak di Desa Kutambaru, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo. Destinasi wisata satu ini memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Dari puncak terlihat 3 gunung yang mengapit Kabupaten Karo, yaitu Gunung Sinabung, Gunung Sibayak, dan Gunung Barus. Di antara Gunung Barus dan Sibayak terlihat juga Bukit Delek Kutu. Di areal hutan pinus lokasi wisata ini telah dibangun rumah pohon, pemondokan, dan lahan parkir yang cukup luas untuk menampung ribuan pengunjung. Keindahan alam serta kesejukan udara tetap menjadi ciri khas destinasi wisata alam di dataran tinggi Karo ini. Air soda ini terletak di Desa Buluknaman, Kecamatan Munte. Penduduk setempat menamakannya Lau Macem, yang artinya air yang rasanya asam. Mata airnya berasal dari batu besar di bawah lapisan tanah. Airnya sangat jernih. Dasar air tampak jelas dengan lapisan warna coklat kemerahan. Meski kecil, tempat ini sangat memukau. Air terjun Pande Namura sering juga disebut air terjun Kutarayat, yang memiliki ketinggian kurang lebih 50 meter. Lokasinya berada di Desa Kutarayat, Kecamatan Namantran, Kabupaten Karo. Lokasinya berada di jalur jalan tembus antara Kabupaten Karo dan Langkah. Dahulu, jalur ini terkenal dengan jalurnya Perlanjasira. Untuk mendaki Gunung Sinabung sangat penuh dengan tantangan, di mana harus melewati belantara hutan, begitu juga tebing yang terjal. Terdapat hamparan tempat untuk berkemah pada puncak Gunung Sinabung. Bahkan kita bisa memandang ke wilayah Langkat, Simalungun, bahkan Dairi, serta seluruh wilayah Kabupaten Karo. Gunung Sinabung dapat didaki melewati Desa Mardingding, dan melalui objek wisata Laukawa. Namun, Gunung Sinabung ditutup untuk pendakian karena aktivitas penabung sedang aktif. Danau Laukawa berada di kaki Gunung Sinabung. Airnya yang tenang dan hijau pepohonan yang memanjakan mata membuat betah di sana. Ada juga semacam pendopo yang berada persis di pinggir danau untuk bersantai. Di kawasan ini juga terdapat area berkemah bagi wisatawan yang ingin bermalam di tepi danau. Namun pasca letusan Gunung Sinabung, turisnya mulai berkurang. Letaknya berada di perbukitan Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo. Di bukit ini terdapat Kriten Sibayak Lingga Raja Senina sebagai keturunan Raja Lingga Gayo, yang keturunannya menggunakan marga Sinulingga. Tulang belulang Sibayak Raja Lingga Senina ini disimpan di Kriten ini, dan tetap dijaga oleh keturunannya sampai sekarang. Selain mempunyai nilai sejarah, tempat ini sangat strategis untuk memandang karena pemandangannya yang menakjubkan, dan udara yang sangat sejuk. Gua Liang Dahar terdapat di Desa Laubulu, Kecamatan Kutabulu. Gua Liang Dahar mempunyai 3 ruang besar, serta ruang ukuran kecil lainnya.
Jika kita masuk ke dalam gua tersebut, akan terlihat terowongan kecil yang di dalam gua tersebut, terdapat mata air yang mengalir menuju desa Bekera. Air terjun Belingking terletak di Desa Ri Tengah, Kecamatan Kutabulu. Ada dua rute menuju Desa Ri Tengah. Rute pertama melalui Desa Amburidi, dan rute kedua dari Desa Perbesi. Air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 50 meter dengan debit air yang cukup deras, dan airnya yang sangat bening. Air terjun ini berada di Desa Ri Tengah, Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo. Air terjun ini berada di tengah hutan di Desa Gupola Tebu, Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo. Jarak dari desa menuju air terjun Bulayan kira-kira 1 jam dengan berjalan kaki melewati area pertanian warga, dan hutan yang lebat yang masih alami. Air terjun Batang tepatnya berada di Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabulu Simole, Kabupaten Karo. Dikarenakan tempatnya yang tersembunyi di dalam hutan di Desa Pola Tebu, air terjun Batang ini belum banyak orang yang mengetahuinya. Tempat wisata yang disebutkan di atas, berada di Kabupaten Karo. Jikalau disebutkan semua tempat wisata yang berada di Tanah Karo, tentu sangat banyak sekali. Karena, Tanah Karo itu, bukan sebatas Kabupaten Karo saja. Demikian tempat objek wisata di Kabupaten Karo. Yang belum disebutkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Mejual Jua.